Sayap sang perompak langit, burung cikalang yang agung. Di hamparan samudra tropis yang liar dan tak terbatas, di mana cakrawala bersentuhan dengan langit, melayanglah seekor burung penuh paradoks dan keperkasaan. Cikalang besar yang agung. Bukan penyelam, namun penakluk udara. Bukan perenang, namun perompak awan. Mari kita menelusuri 50 juta tahun evolusi, mengungkap rahasia sang enigma udara ini. Antawar Wyoming purba. Paruh mereka lebih pendek, kaki lebih panjang untuk berjalan di tepi danau. Seiring eon berlalu, mereka berevolusi menjadi pengembara samudra, bercabang menjadi 5 spesies sekitar 1,5 juta tahun silam. Christopher Columbus pertama kali melihatnya tahun 1492, mengira ekor bercabangnya adalah layar kapal. Pelaut Prancis menjulukinya fregat karena kecepatannya, sementara penjelajah Inggris menyebutnya Man o' War Bird, perompak langit samudra. Kini, 3 spesies masih tersebar luas, namun 2 lainnya berada di tepi kepunahan. Cikalang Pulau Natal dan Ascension, terperangkap di atol rapuh yang terisolasi. Lihatlah cikalang besar yang menakjubkan. Tubuh ringan sepanjang 90 cm, namun sayapnya membentang hingga 2,3 meter. Rasio luas sayap terhadap massa terbesar di antara semua burung. Ia mampu melayang berminggu-minggu di udara, hampir tanpa mengepak. Setiap hari menempuh 400 km, mungkin bahkan tidur di udara. Naik hingga 2.500 meter, lalu meluncur puluhan mil tanpa tenaga. Namun inilah kelemahannya, bulunya tidak kedap air. Satu cipratan saja bisa berakibat fatal. Ia tak bisa berenang dan hanya bisa berdiri kikuk di darat menunggu kering. Jantan berkilau hitam keungu-unguan, betina 20% lebih besar, berdada putih. Uniknya di dunia burung laut, kedua jenis kelamin tampak sangat berbeda. Betina tak memiliki kantung merah yang terkenal itu, namun justru mendominasi sarang. Cikalang bukan pemburu yang lembut. Ia adalah kleptoparasit sejati, perompak laut bermahkota langit. Ia menyambar ikan terbang, cumi, atau tuna kecil tanpa pernah menyentuh air, namun 40% makanannya dicuri. Perhatikan saat ia mengejar camar atau bubi, mencengkeram ekor dengan paruh bengkok, mengguncang sampai mangsa memuntahkan hasil buruan, direbut sebelum jatuh ke laut. Anak-anak cikalang berlatih dengan ranting, menjatuhkan dan menyambar kembali, belajar seni rampasan sejak dini. Kecerdikan inilah yang membuat mereka bertahan di wilayah tropis miskin mangsa, mengubah kelangsungan hidup menjadi tontonan udara. Musim kawin adalah panggung megah. Para jantan berkumpul di lek yang riuh, mengembungkan kantung tenggorokan merah terang, balon gular, untuk memikat betina yang penuh selera. Mereka bertepuk paruh, menciptakan ritme seolah sandi Morse. Pasangan kemudian membangun sarang ranting rapuh di pulau terpencil, hanya 1 telur setiap 2 tahun. Penjagaan terlama di dunia burung hingga 18 bulan. Anak menetas setelah 6 bulan, namun masih meminta makan hingga usia 2 tahun. Sang jantan pergi lebih dulu, meninggalkan induk betina yang setia menggandakan upaya. Umur mereka bisa mencapai 34 tahun, baru kawin pada usia 6-11. Koloni besar berisi hingga 2.500 pasang, hidup berdampingan dengan bubi dan camar, dalam harmoni yang riuh namun menakjubkan. Dari fosil Eosen hingga perompak modern, cikalang besar adalah bukti keberanian dan kecerdikan alam. Namun ancaman mengintai, hilangnya habitat, predator asing, dan perubahan iklim mengancam pulau-pulau mereka. Saat kita mengagumi penguasa langit ini, mari berjanji menjaga kerajaan angin mereka. Sebab cikalang mengingatkan kita, keagungan sejati terbang di atas sayap yang rapuh.